Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kemudahan, kekuatan, kelancaran, dan kenikmatan dalam setiap helaan nafas kita. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa kabar Bunda? Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali hari ini saya berkesempatan berjumpa dengan Bunda dari Rumah Belajar Ibu Tenggarong meski hanya via suara. Perkenalkan, saya Zulfa Askia, seorang ibu rumah tangga yang menyambi sebagai pedagang online juga. Bunda-bunda sekalian, adakah yang berprofesi sebagai pedagang? Atau bahasa kerennya berwirausaha? Atau ada juga yang baru akan memulai tapi masih bingung, bimbang, atau bahkan malu? Nah Bunda, berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. Buktinya Rasulullah SAW sendiri adalah pedagang dan beliau memuji serta mendoakan para pedagang yang jujur. Para sahabat Nabi pun berprofesi sebagai pedagang loh Bunda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pedagang pakaian. Umar bin Khattab pernah berdagang gandum dan bahan pokok makanan. Dan banyak sahabat Nabi juga yang menjadi pedagang. Jadi Bunda gak boleh minder jadi pedagang ya. Selain itu, di masa pandemi COVID ini, berdagang bisa menjadi salah satu pembuka pintu rezeki kita. Nah, sebelum mulai berdagang, apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum memulai bisnis agar bisnis kita diridhoi oleh Allah? Mari kita bahas bersama ya Bunda. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa harta adalah milik Allah semata, seperti dalam surat An-Najm ayat 31, dan kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang di bumi. Hal ini membuat kita tidak boleh melupakan prinsip ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya bisa dengan sering beriklan, memberikan sampel ke orang-orang terdekat, endorse selebgram, atau lain sebagainya yang membuat produk kita dikenal. Nah, selain ikhtiar tersebut, kita juga harus bertawakal, memasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Dalam berdagang, untung dan rugi adalah hal yang sangat wajar. Jadi, ketika kita sedang sepi, nah kita harus tetap bersyukur gitu, dan jangan lupa bersedekah karena bersedekah membuka pintu rizki. Serta jika kita dalam keadaan untung, nah uangnya harus digunakan untuk kebaikan. Intinya untung dan rugi semua adalah rizki dari Allah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saat Bunda sudah menjadi istri, maka kita perlu mendapatkan ridho suami sebelum melaksanakan bisnis atau memulai bisnis. Diskusikan terlebih dahulu keinginan berdagang dengan suami Bunda. Apakah suami keberatan atau suami sangat mendukung? Nah, karena tentunya nanti ketika kita sudah memulai bisnis, baik kecil maupun besar, akan ada kesibukan baru yang bisa menyita atau mengurangi waktu Bunda bersama suami dan anak-anak. Meskipun hanya bisnis kecil-kecilan, tetap saja ada waktu yang berkurang untuk packing, untuk mempersiapkan dagangan, untuk COD misalnya gitu. Jadi ridho suami sangat penting. Insya Allah jika suami ridho, Allah akan memudahkan kita memulai bisnisnya. Dan tentu saja jika suami ridho, maka akan ada tambahan modal dari suami, bukan? Setelah itu, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah asal muasal modal berbisnis. Saat sedang membangun bisnis, pastikan modal awal kita adalah uang yang halal, diraih dengan halal, dan kalau bisa jangan meminjam dari bank beriba. Jikapun harus meminjam, pastikan bukan dari bank yang terdapat riba di dalamnya. Kita bisa memilih bank syariah atau BMT. Tapi saya pribadi menyarankan saat memulai usaha sebisa mungkin kita tidak berhutang. Semampu dan seadanya modal yang kita punya saja Bunda. Karena dengan berhutang akan memberatkan perputarannya ke depannya. Nah, adapun akhlak entrepreneurs Muslim yang perlu kita terapkan saat berdagang. Yang pertama adalah saat berinteraksi kita harus dengan akhlak dasar Islami, yaitu
jujur, amanah, toleran, menepati janji, dan lain sebagainya. Di era online shop saat ini, pedagang jujur adalah syarat utama untuk sukses, karena saat menawarkan barang, pembeli tidak bisa melihat secara langsung maupun memegang barang yang akan dibeli. Kita sebagai pedagang harus jujur menjelaskan bagaimana keadaan barang yang dibeli. Sampaikan jika ada cacat. Nah, jika pembeli meminta diskon atau membatalkan, tidak apa. Yang penting kita sudah jujur. Dan deskripsikan barang tidak melebih-lebihkan. Ini penting ya Bunda, kadang kalau kita belanja online, deskripsinya sudah keren banget, ternyata saat barang datang, loh kok kayak gini gitu. Nah, karena dengan sikap jujur, pembeli akan puas. Dan tentu saja bukan hanya pembeli yang puas, tapi kita juga mendapatkan ridho dari Allah. Uang yang kita hasilkan akan menjadi uang yang berkah karena kita tidak membohongi pelanggan. Yang kedua adalah memilih barang yang akan kita jual adalah memastikan barang yang akan kita jual adalah barang-barang yang halal, baik, tidak melanggar syariah. Mau baik barang ataupun jasa adalah yang tidak melanggar syariah. Karena kita kan berdagang mencari ridhonya Allah ya. Kalau kita menjual makanan, pastikan bahwa makanan itu adalah makanan yang halal. Kita harus tahu siapa produsennya. Nah, saat ini banyak ya Bunda, bakso-bakso yang tercampur babi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pedagang, misal kita menjualkan makanan, pastikan kita tahu siapa produsennya. Kalaupun kita tidak tahu produsennya, setidaknya kita mencari barang-barang yang sudah ada label MUI-nya. Yang kedua adalah kita tidak boleh bakhil. Meskipun pedagang tentunya berharap keuntungan dalam setiap barang yang kita jual ya, tapi jangan sampai kita menjadi pedagang yang bakhil. Dalam berdagang, bukan hanya keuntungan materi berupa uang yang kita cari, tapi ada juga ukhuwah dan silaturahmi di dalamnya. Maka, jangan sungkan untuk menyelipkan bonus atau memberi diskon kepada teman kita. Tentu saja, selain menyenangkan teman atau pelanggan, itu kita akan memiliki marketing gratis dari orang-orang yang puas gitu. Jadi menjadi pedagang tidak boleh bakhil. Yang ketiga adalah bijak dalam mengelola pemasukan. Saat bisnis kita mulai berjalan dan untungnya sudah mulai terlihat, terkadang hasrat untuk menggunakan hasil yang didapat untuk shopping itu menggebu-gebu gitu. Apalagi jika berbarengan dengan promo-promo yang ada di e-commerce, Shopee misalnya. Susah untuk tidak membelanjakannya kan Bunda, tapi dalam bisnis yang sedang berkembang, kita perlu mengelola modal dengan baik. Keuntungan yang didapat dari berjualan boleh digunakan untuk berbelanja, tapi sebagian lainnya disisihkan untuk tambahan modal, supaya bisnis kita berkembang pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai keseluruhan untung kita habiskan. Lebih buruk lagi jika modal yang kita gunakan untuk berbisnis justru digunakan untuk berbelanja. Nah, bukan untung malah buntung nantinya. Yang keempat adalah persaingan yang sehat. Jangan sampai dalam berdagang kita menjelekkan produk orang lain supaya produk kita terlihat lebih baik. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan dengan menjatuhkan orang lain Bunda. Bersaing secara sehat dengan berkeyakinan bahwa Allah telah mengatur rezeki masing-masing. Meski dagangan kita mirip atau bahkan sama dengan dagangan milik orang lain, yakinlah bahwa rezeki tidak akan tertukar. Insya Allah pembeli akan selalu ada. Takaran rezeki seseorang sudah diatur oleh Allah selama kita berikhtiar dan tawakal. Nah itu Bunda, pesan terakhir saya, berdagang itu bukan hanya dengan dunia saja, tapi kita harus mengikut sertakan langit. Artinya kita harus terus bersedekah, harus terus berbaik hati kepada orang lain. Insya Allah dengan kita bersedekah dan berbaik hati, Allah juga akan memudahkan kita dalam berbisnis. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya Bunda. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah. Semoga Allah memudahkan bunda-bunda semua dalam menjalankan bisnis, dan jangan takut memulai Bunda. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.